Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Arisandi dari kelas TM22A akan menjelaskan mengenai proses manufaktur prototyping. Nah, dalam pembahasan ini ada 3 poin utama, yaitu stereolitografi atau SLA, selective laser sintering atau SLS, dan juga post deposition modeling atau FDM. Nah, yang pertama, stereolitografi atau SLA. Stereolitografi 3D printing atau yang biasa disingkat SLA adalah salah satu teknik cetak 3 dimensi tertua yang pernah dikembangkan. Proses manufaktur aditif ini digunakan dengan menggunakan bahan resin cetak 3 dimensi dan proses fotokimia. Nah, ada beberapa komponen utama. Ada laser, ada mirror, ada build platform, dan juga ada resin tank. Nah, untuk printer part, ini merupakan suatu komponen yang akan dibuat atau suatu produk, dan ada support yang membantu dalam proses membuat lapisan-lapisan. Nah, proses pencetakan SLA ini menggunakan tong resin fotopolimer cair yang bisa diawetkan. Flat wheel akan bergerak sedikit demi sedikit dan polimer cair terkena cahaya di tempat laser UV akan menggambar penampangnya lapis demi lapis. Prosesnya dilakukan berulang kali sampai model selesai dibuat. Ada gambaran mengenai proses SLA, di mana laser akan ditembakkan kepada cairan resin dan wheel platform akan bergerak sehingga lapisan-lapisan akan terbentuk menjadi suatu produk. Nah, ini adalah suatu produk yang dihasilkan oleh SLA, di mana menggunakan pada mesin 3D printing ini menggunakan wheel platform yang ke atas, bergeraknya sembujet ke atas. Jadi si lasernya ditembakkan dari bawah dan resin itu akan mengeras menempel pada wheel platform. Yang sedikit demi sedikit akan bergerak sehingga membentuk lapisan dan menjadi suatu produk. Yang kedua ada selective laser sintering atau SLS. Sintering laser selektif atau SLS adalah suatu proses percetakan 3 dimensi manufaktur aditif yang menggunakan laser bertenaga tinggi untuk menyentar atau mengikat bahan bubuk halus menjadi suatu struktur padat. Dalam proses ini, printer meletakkan lapisan bubuk secara merata dan kemudian menyentar lapisan tersebut secara cepat, mengulangi proses pengendapan dan sintering hingga bagian tersebut selesai. Nah, ini ada beberapa cara atau beberapa langkah dalam melakukan SLS. Pertama, powder layering akan membuat layer pertama atau lapisan pertama dari si powder. Nah, setelah powder merata, laser sintering akan bergerak membentuk atau menggambar dari lapisan-lapisan pasir atau lapisan-lapisan powder yang dibuat. Nah, proses penggambaran ini menggunakan CAD. Lalu setelah lapisan pertama selesai digambar dengan menggunakan laser, maka powder layering akan bergerak kembali atau roller akan bergerak kembali meratakan powder pada pada mesin. Nah, sedikit gambaran seperti ini, laser akan ditembakkan kepada mirror dan mirror yang akan bergerak menggambar suatu produk. Nah, pada proses ini laser akan menggambar pada pasir atau pada powder. Kemudian setelah layer pertama selesai, roller akan bergerak meratakan kembali powder dan kemudian laser mengulangi gambar, membentuk lapisan-lapisan hingga menjadi suatu produk. Nah, keuntungannya mencetak komponen dengan SLS menghemat uang dengan mengurangi kebutuhan akan cetakan, bandwidth CNC, atau metode lain untuk membuat komponen dengan ketelitian tinggi. Bagian dapat dicetak dengan cepat sesuai permintaan yang memungkinkan iterasi cepat atau iterasi itu disebut sebagai pengulangan langkah-langkah. Selain itu, komponen SLS bersifat isotropik, artinya komponen tersebut memiliki kekuatan yang sama di segala arah. Hal ini tidak selalu terjadi pada objek cetakan 3 dimensi berlapis. Nah, kerugiannya sendiri, SLS adalah teknologi percetakan yang unggul, namun memiliki hambatan masuk yang tinggi. Biaya mesin dan biaya perawatan mahal, termasuk yang paling mahal jika dibandingkan dengan printer plastik, dan memerlukan operator yang terampil. Mereka juga hanya dapat memproduksi suku cadang berkekuatan plastik. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah Push Deposition Modeling atau FDM. Nah, Push Deposition Modeling atau FDM adalah salah satu teknologi 3D printing yang paling populer dan paling sering digunakan dalam industri 3D printing. FDM juga dikenal dengan istilah Push Filament Fabrication atau FFF.
Nah, FDM bekerja dengan cara melelehkan material plastik dan menempatkannya lapis demi lapis sehingga membentuk objek yang diinginkan. FDM sangat cocok digunakan untuk pembuatan prototipe dan produk plastik dengan biaya yang lebih efisien dan hemat. Nah, di sini ada filamen, lalu filamen akan bergerak kepada nozzle, kepada heat exchanger dan akan membentuk suatu material lapis demi lapis. Nah, saya melakukan sedikit simulasi. Yang pertama dimulai dari gambar. Setelah gambar selesai, saya membuat suatu gambar bracket, dan setelah gambar selesai akan diekspor dalam bentuk file CAD format dengan menggunakan Save as Style STL. Nah, karena saya setelah buat tadi dengan dinamakan bracket, maka langkah selanjutnya itu masuk kepada software Ultimaker Cura jika menggunakan 3D printer. Nah, di Ultimaker Cura ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita melakukan prepare untuk menyamakan suatu mesin karena kita menggunakan Creality Ender 3D Pro ya, jadi tidak usah diubah. Nah, kita lakukan open gambar STL yang tadi telah kita buat di Inventor. Nah, setelah selesai, karena additive manufacturing ini berarti menambahkan, jadi kita akan menggeserkan atau kita akan merotasi si material atau si produk yang akan kita buat sehingga nanti pada bagian tengah ini kosong, tidak ada support. Oke, setelah selesai dirotasi, selanjutnya pada tahap ini adalah kan kita akan membuat suatu prototipe suatu produk. Misalkan suatu produk ini berdimensi 50 mm. Nah, kita akan rubah menjadi 50%-nya atau setengahnya. Seperti demikian, ukurannya menjadi 25 mm. Nah, setelah selesai kita melakukan pemilihan filamen menggunakan filamen Esan VLA Plus Black dan menggunakan nozzle 0,4 mm. Itu nozzle yang telah tersedia pada mesin 3D printing. Nah, selanjutnya mengubah parameter-parameter. Ada beberapa parameter yang harus dirubah. Dan suatu gambaran si produk yang akan digambar atau yang akan dibuat oleh 3D printer. Di sini ada jenis infill pattern atau gerak si nozzle-nya, gerak si ekstrusinya. Ini akan membentuk lines, kubik, ataupun grid. Lalu selanjutnya kita nyalakan support untuk membantu dalam proses pembuatan lubang di sini. Karena support ini akan membantu untuk membuat si layer-layer dalam proses pembuatan lubang. Oke, lalu ada build flat edition. Bisa dipilih script, brim, atau wrap. Nah, pada script ini akan membentuk garis di luar dari material yang dibuat atau dari produk yang dibuat. Nah, sedangkan brim itu akan memberikan lapisan bawah, lapisan tipis, dan wrap akan memberikan lapisan bawah yang tebal. Setelah selesai, maka dilakukan save to disk. Kita lakukan simulasi terlebih dahulu untuk mengecek, dan kemudian save to disk atau save kepada SIM card bila ingin dilakukan printing. Nah, di save-nya itu dalam bentuk G-code file atau angka-angka G-code yang akan digunakan pada mesin 3D printing. Oke. Nah, ini ada suatu produk yang saya buat tadi sebagai prototype bracket yang sebelumnya digambar. Gerak si 3D printingnya seperti ini. Pertama akan membuat rough dan kemudian membuat produknya. Lapisan rough ini cukup tebal. Nah, setelah selesai prosesnya lapis demi lapis, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, pada lapisan ini nih, pada lubang, ini akan dibuat support sehingga lubang ini dapat sedikit memberikan